Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten AJK. Oke teman-teman, video kali ini saya mau beraktivitas masuk ke hutan pinus yang ada di belakang saya ya teman-teman. Jadi ingin tahu keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Ikuti penelusuran saya. Oke teman-teman, kita mulai masukin dari ini. Awal kita masuk ke atas ya, jadi dari sini tempatnya nih, lihat ya. Nah, atas ya. Nanti masih jauh perjalanannya, jadi di awal dari sini perjalanan ini, nanti kita ambil kiri ya. Jadi ini adalah awal kita masuk awalnya. Oke, ikuti terus film saya. Halo. Ini Pak. Ya, Lewat rumah warga ya teman-teman ya. Kita mulai masuk kawasan nih. Sudah terlihat ya. Banyak pohon-pohonnya nih, udah mulai lebat nih pohonnya. Nggak jauh dari pemukiman warga, tadi sedikit pemukiman warganya sedikit. Jadi ini sudah mulai masuk ke hutan pinusnya ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jadi kondisinya ini ya seperti ini ya. Kita bisa melihat kondisi jalan setapaknya juga nggak beraturan, agak miring. Jadi kita perlu hati-hati ya tuh. Di sini sudah kelihatan hutan pinus semua. Dan perjalanan pun masih jauh ya. Dan saya infokan juga ini sekarang ini tengah hari ya, setengah 12, tapi kondisinya itu sangat adem sejuk sekali ya. Karena ini pohonnya ini umurnya udah tahu berapa puluhan tahun apa ini. Besar-besar sekali itu pohonnya tuh. Kondisi jalannya pun masih terbilang alami ya teman-teman ya. Ini terbentuk karena sering warga aja dilalui warga, jadinya ini terbentuk karena injakan-injakan dari warga. Dan ini masih belum cukup tinggi ya, di bawah masih kelihatan rumah-rumah warga tuh. Ini masih di bawah. Tapi di sini suasananya adem. Dan kita nanjak lagi ke atas. Ya, bisa dibilang hiking-hiking kecil lah. Mirip tuh. Suasananya benar-benar masih kondisi alami di pegunungan ya. Ini hutan pinus ini. Jadi ini trek ini atau lintasan ini dipakai oleh para warga untuk menanam singkong ya teman-teman ya, atau petani singkong lah ya. Jadi dia parutan itu lewatnya jalur ini ya. Dia membuka lahan di atas yang kondisi tanahnya itu landai ya, atau datar. Kalian yang mau hiking bisa coba di sini dulu ya. Ini latihan untuk hiking karena ini benar-benar posisinya benar-benar di gunung. Walaupun tidak tinggi tapi jalurnya lihat nih, kalau aslinya ini menanjak terus tuh. Ya, ini menanjak terus. Ini seperti jalur hiking para naik gunung. Jadi kalian bisa melatih tenaga kalian di sini bisa. Sama ini hanya
bagian dari kecil gunung aja. Di bawah terlihat pohon singkong ya, itu berarti warga ada yang nanam di sana. Jadi ini lintasan-lintasan warga yang membuka lahan di pegunungan ini ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi jalan. Terlihat rimbunnya tuh, pinus-pinus semua ya teman-teman ya. Jadi emang di sini benar-benar hutan pinus ya teman-teman. Dan ini pinusnya juga sudah besar-besar loh. Ini kebetulan belum lama, beberapa hari sebelumnya ini hujan ya, jadi agak sedikit becek, beberapa jalur yang becek. Dan ini memang di bawahnya juga ada jalur air ya teman-teman ya. Ini kondisinya agak becek, dan ini terlihat ada seperti sapi ya, sepatu bot itu. Nyata sepatu bot ya teman-teman ya. Jadi petani itu lewat sini tuh jalurnya tuh ya. Cocok untuk kalian yang mau hiking, coba kalian kesini dulu deh, belajar untuk hiking. Ini jalurnya udah lumayan nanjak terus, dan ini batu juga bagus banget lagi, banyak batunya ya. Jadi ini batu seperti ini nih, batu yang hanya ada di gunung-gunung ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar ya posisinya di gunung ya teman-teman. Dan trek yang kita lihat masih trek alami ya. Pasti benar-benar kita hiking. Oke, lanjut terus perjalanannya. Dan ini juga banyak pohon singkong ya teman-teman ya. Dan ini warga membuka lahan di sini, ditanami singkong. Oh, ini cukup luas juga ya. Petani itu emang rajin ya, segini dicangkulin loh. Kalau kalian dengar ya, tuh masih ada suara burung. Dan kabarnya pun di sini masih banyak monyet-monyet ya, monyet liar. Makanya saya ngeri juga sih kalau ketemu nih. Boleh deh kalian yang penasaran jalan-jalan ke sini nih. Nggak jauh tempat sebenarnya. Ini masih di daerah Sentul. Desa apa tadi namanya? Desa Karangtengah. Desa Karangtengah, nggak salah. Ini batunya pun aduh cakep banget ya. Batunya benar-benar batu gunung asli. Asli. Kalau kalian main ke tempat seperti ini ya, seperti alam ini, tolong dijaga, ikut merawat dan ikut melestarikan ya. Apalagi buang sampah sembarangan ya. Kita lihat kondisinya tuh. Di sini tuh di sekitar saya tuh sudah pohon pinus semua ya. Sayang kalau merusaknya. Dan di sini pun dilarang untuk merusak tanaman-tanaman ya, karena ini punya perhutani ya, masih dilindungi. Jadi kita nggak boleh sembarangan
untuk nebang-nebang pohon, bakar-bakar sampah, itu dilarang ya. Jadi kita ikut menjaga, merawat dan melestarikan. Oke. Ini warga yang mengambil rumput ya teman-teman ya. Untuk pakan hewan ternaknya. Kita ketemu di sini. Nih, saya kasih tahu nih. Ternyata di sini juga ada yang nanam pohon pandan nih teman-teman tuh. Ini pandan semua nih, luas juga nih. Berapa ratus meter ya? Ada 200 meter lah ini ya. Ini pandan semua di bawahnya ini. Tuh. Pandan kan? Kelihatan ya. Dan warga memanfaatkan ini tanahnya untuk digarap. Boleh digarap, jangan merusaknya ya teman-teman ya. Nah, kita ketemu pohon kopi nih. Kita sebelum ngopi, cobain dulu buahnya. Apa ya? Iya buahnya ya. Nih buahnya ini. Ada semutnya. Kita coba makan buahnya lagi ya. Mari saya nyoba juga manis loh buahnya. Kalau kita di tempat seperti ini enaknya nih tuh. Kita nemu apa aja kita ambil. Asal jangan merusaknya ya. Lihat mana Kang. Ini kita akan coba nih makan nih. Buah kopinya ya. Ini tadi terdengar suara warga ya teman-teman ya. Di sana katanya sih ada sawah dan warga itu sedang mengusir burung. Nah, kita sudah sampai terlihat ya teman-teman tuh. Di bawah ada lahan sawah ya tuh. Sawahnya sawah padi betulan. Dan terlihat juga di sana ada petani sawahnya tuh. Sedang membajak manual sawahnya ya. Yuk kita coba turun ke bawah yuk. Kita belajar dari sini. Jalurnya sangat ekstra hati-hati teman-teman. Waktu jalan. Nenek guru. Nah, ini para ini. Saya nih yang jatuh nih. Jalurnya sangat super ekstra hati-hati teman-teman ya. Ini mana lagi jalurnya ini? Sepertinya ke sini nih. Tapi tidak ada jalan sepertinya. Ada ke bawah. Kita lewat mata air. Airnya di sini bening banget ya. Pokoknya kalian juga bisa minumnya nih kalau mau mah. Ini bukan air pembuangannya teman-teman, ini air mata air. Karena ke sana airnya. Kita masih lanjut ke sini naik. Sudah sampai kita di sawah para petani. Tapi di beberapa bagian ini sudah dipanen ya. Sudah dibajak, nanti siap ditanam kembali. Aduh, kita nggak ngeliat warna hijaunya deh. Ayo, kita coba jalan dulu. Mana nih Kang? Ini lurus. Hah? Terus sama kalau ini lancar. Boleh mau kemana juga. Jadi sawah ini
diairi oleh mata air dari gunung asli ya teman-teman. Di sampingnya ini ada aliran air ya. Tuh. Dan ini baru dipanen ya. Jadi tidak terlihat hijaunya. Di atas sih masih ada yang hijau tuh. Ini sudah dipanen, belum digarap lagi ini. Masih didiamin dulu. Sekitar sini udah pada dipanen semua ya teman-teman ya. Jadi di balik hutan pinus tadi teman-teman ya, ternyata di sini ada garapan sawah oleh para warga yang memanfaatkan tanahnya ya. Jadi dia membuka lahan di sini untuk membuat sawah padi. Mana Mak? Ini kedua kalinya ya saya jalan di persawahan lagi ya teman-teman ya. Langsung di sawahnya tuh. Ini yang kedua kalinya nih saya nih. Dan mana sana? Ke sana arahnya. Bentar ke dulu. Belok mana? Ke situ ntar kita. Lanjut terus. Kita istirahat di sini sebentar ya teman-teman karena ini udah siang, jadi kita istirahat di sini. Sambil berteduh dan ngadem. Adem sekali. Oke teman-teman, sampai kita sudah di sawah atau ladangnya para warga ya teman-teman ya. Jadi di sekitar sini ada beberapa, bukan beberapa ya. Ada sangat luas sekali tahu sawah di belakang saya ya tuh. Juga kelihatan nggak ada keboknya tuh, ada anaknya lagi. Kalau terlihat ya, jadi benar ternyata sapi itu dibawa dari warga ya. Tadi emang jalur sapi tuh kelihatannya tuh. Tapi saya nggak tahu sih sapinya dibawa dari mana ya. Tapi ini kita sekitar saya ini sawah-sawah yang ada di balik hutan pinusnya ya teman-teman ya. Jadi kita naik bukit dulu, turun ternyata di belakang bukit banyak sekali sawah-sawah warga. Warga memanfaatkan bukit ini atau tanah ini ya, dan itu dibolehkan ya karena tidak merusak, justru memanfaatkan ladang atau tanah yang kurang efektif mungkin ya. Tapi sekitarnya sih terlihat banyak pinus ya. Oke teman-teman, masih ikuti jalan saya di hutan pinus ini ya. Ini untuk kalian ketahui ya sedikit ya. Jadi ini sawah ini ya, ini ada air mengalir. Jadi sawah ini dialiri dari air yang bersumber dari sana tuh. Coba kita lihat ke sana ya. Jadi di sini sistem pengairan dari atas turun ke bawah nih. Saya kasih tahu dulu nih. Kelihatan. Nah, jadi air dari sini ya teman-teman ya. Ini adalah untuk mengairi langsung ke bagian sawah ini nih. Tuh. Secara otomatis mengairi terus, airnya jalan terus. Dan saling bergantian airnya ya teman-teman. Jadi dari sawah yang satu ini nanti turun ke sawah berikutnya, jadi airnya nggak kebuang. Jadi airnya untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sini. Jadi petani tidak mengairi sawahnya secara manual.
Dan ini airnya cukup berlimpah loh teman-teman. Jadi ngalir terus seperti ini airnya ini. Ya, itu sedikit informasi untuk kalian yang belum tahu pengairan sawah ya. Kalau kita berjalan atau menemui tempat seperti ini, selalu ya menemui air-air seperti ini ya, jalur air tuh. Aduh, segar banget ngeliatnya deh kalau ada air seperti ini. Jadi masih banyak sumber-sumber air. Sumbernya dari sana. Masih banyak sumber-sumber air yang masih ada airnya ya. Misalnya masih produktivitas airnya itu masih banyak. Sering banyak kita menemukan air-air seperti ini loh. Dan di atasnya ini pohon pisang semua ya teman-teman ya. Dari sekitar saya ini pohon pisang dan di bawahnya sawah padinya. Dan di atasnya itu kalau terlihat, kalau kalian bisa melihat, ada tanaman talas ya. Tuh di atas sana tuh. Nggak luas sih, tapi cukup banyak juga sih, nggak luas. Jadi dimanfaatkan oleh warga di sekitar di sini ya teman-teman. Itu sangat positif sekali. Nah, kalau di sini terlihat sawah yang masih ada padi tapi belum tua ya teman-teman ya. Masih jauh, masih setengah tua. Nah, di sana ada petaninya tuh. Sini terlihat. Ini tali-tali atau gantungan untuk mengusir burung-burung ya, karena burung banyak yang makan di padinya nih tuh. Jadi ada petani yang menjaganya di sana tuh. Tuh. Ini untuk mengusir burung-burung untuk biar nggak makan padinya ya. Tadi kita di sana, sekarang kita naik ke sini. Masih menelusuri kawasan di hutan pinus ya. Ini ya, lahan yang sudah ditanami singkong dan berupa-rupa tuh. Ini pohon apa namanya nih? Lengkoas ya. Ini pohon lengkoas, pohon tebu, pohon pisang. Ini yang sudah digarap oleh warga sekitar ya teman-teman ya. Ini juga ada pohon jati ya. Hah? Ada jati. Ini pohon jati kan? Iya. Dan ada pohon jati juga ya teman-teman ya. Kita masih menelusuri ke dalam nih seperti ini. Di depan ada rumah warga tuh. Sebagai tempat istirahatnya teman-teman. Ini rumah apa? Gubuk ya? Oh dulu rumah, tahu deh sekarang masih tempatin kan ya? Dulu rumah nih. Oh masih tempatin. Mana kan? Tadi itu ada rumah kayaknya masih ditempatin untuk tinggal sementara ya teman-teman ya. Jadi untuk menjaga padinya ya biar tidak dimakanin burung. Tikus juga suka ada hama. Juga hama tikus yang suka pada makan padi ya teman-teman. Nah ini gubuk tapi besar ya. Rumah sih bentuknya. Mana? Kita muter di sini kan. Suasana di balik bukit atau hutan pinus ya, coba lihat ya tuh. Di sekitar kita itu terlihat tuh pinus semua tuh. Dan di atas tuh masih ada lagi tuh lahan. Aduh, capek deh ke atas tuh. Tuh, terlihat sekitarnya masih pohon pinus dan ini beberapa lahan ditanamin padi ya teman-teman ya.
Kita meninggalkan persawahan ya teman-teman ya. Kita mau nyoba naik ke atas lagi. Kita mau nyoba naik ke atas lagi ya, ke pedalaman nih. Nah, ini ada pohon jambu tapi belum matang jambunya. Tuh, ada pohon jambu. Ada yang matang nggak? Boleh kita minta nih. Boleh lah. Tuh, ada jambunya. Ayo, kita naik ke atas terus. Nah, ini ada pohon jati tuh. Ini pohon jati juga nih. Kita masuki kawasan hutan lagi ya. Tadi diselingi beberapa sawah. Ini kita lanjut ke atas ini. Kita lihat keadaan yang ada di hutan pinus. Nah, di atas tuh terlihat hutan pinusnya lagi tuh. Dan ini dari rumah warga. Masih aktif, ada motor juga tuh. Ada warga sekitar tuh. Ini hanya untuk tinggal sementara kayaknya teman-teman. Oh teman-teman, tadi kita mampir sebentar di rumah si AA ya. Istirahat sebentar. Ya, jadi di sana itu ternyata tempat tinggalnya ya. Jadi tinggalnya sendirian, seorang diri. Jadi di bawah sana juga ada saudaranya sih. Jadi dia kalau ada perlu baru turun, tapi dia sehari-harinya tinggalnya di sini ya. Sebagai apa sih? Inian sawah deh, apa sih namanya? Itu petani sawah juga ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke dalam hutan pinus lagi ya. Kita lanjutkan ke atas perjalanan lagi teman-teman ya, lihat. Masih jauh ke atas ya, ini tanjakan ini. Tahu kalau di gambar kelihatan, kalau di videonya kelihatan tanjakan nggak sih? Ini nanjak terus jalannya teman-teman ya. Ini soalnya masih di kawasan hutan juga ini tuh. Tapi di pinggirnya ini pohon apa ya ini? Apa sih? Saya nggak tahu nih pohonnya nih. Kita masih jalan ke atas dan suasananya sepi ya, nggak ada warga sama sekali ini jalurnya. Nah, kita masih menelusuri jalur ini ke atas tuh. Jadi kita masuk ke dalam hutan ini juga sebenarnya jalur untuk trekking ya teman-teman ya. Ada sebuah jasa trekking deh. Kalau kalian mau ikut trekking bisa coba cari deh. Ada deh, saya juga nggak tahu deh. Ada trekking, dia menyediakan jasa trekking dan ini tandanya tuh. Untuk biasanya itu disemprotkan untuk yang trekkingnya per grup. Karena kan kalau grup kan per kelompok jalurnya suka ada yang ketinggalan orang belakang ya. Jadi itu sebagai penunjuk jalannya ya teman-teman ya. Dan ini jalannya menanjak terus sampai ke atas terus tuh. Tuh. Terdengar suara monyet nih. Mana? Ada monyet ya teman-teman nih. Dari sini. Lu ngeliatin tuh. Mana? Oh iya itu. Tuh. Tuh ada monyet teman-teman. Ya kelihatan nggak sih ini kameranya? Oh, ada monyet itu mengganggu nggak ya? Saya ngerinya nih. Biasanya dia kalau kita bawa tas atau yang dibawa-bawa dia suka ngerebut ya teman-teman. Karena dia kira itu makanan teman-teman ya. Jadi dikejar bukan untuk ngejahatin ya, untuk merebut, mengambil barangnya. Dia merasa itu makanan. Ini teman-teman nggak terasa ya tuh. Ternyata saya sudah di balik Gunung Pancar nih. Tuh. Ini adalah Gunung Pancar ya. Saya sudah deket sih. Kelihatannya deket ya, tapi kalau samperin nggak tahu nyampe jam berapa itu ya.
Nah, nanti kita balik pulang aja deh. Ini kayaknya masih jauh tuh kalau ke Pancar. Kita balik ke arah sini ya teman-teman ya. Kita masuk ke lewat hutan lagi. Tadi ada jalur utama itu sebenarnya bisa dilalui mobil dan motor, tapi jalurnya nggak bagus. Masih batu-batuan licin. Nah, ini kita coba masuk atau pulang balik lagi lewat jalur hutan lagi. AC bener-bener AC alami. Dengar ya suara tenggerek ya teman-teman ya. Walaupun ini sekitar jam berapa sih? Jam 2-an kali ya. Ini suasananya adem banget ya teman-teman. Adem, sejuk. Ini full oksigen. Karena lihat tuh, sekitar kita udah pohon semua hijau. Ini jalur kita sekarang, kita sudah menuju jalan pulang ya teman-teman ya. Kita sudah tadi udah sampai di atas nih. Sekarang kita coba turun tuh ke bawah, sangat dalam, tinggi, curam. Terdengar suara tenggerek, masih terasa alami di dalam hutan ini teman-teman. Di sekitar ini masih pinus semua teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kondisi hutan pinus yang ada seperti ini, dan ini nggak boleh dirusak ya, dan tidak boleh menebang sembarangan karena ini punya perhutani ya teman-teman ya. Di sini terasa hiking kecil-kecilan. Belajar hiking, kalian bisa coba ke sini aja deh. Nanti lumayan menguras tenaga, dan yang pasti untuk kesehatan sangat bagus ya teman-teman, karena olahraga berjalan itu sangat dianjurkan oleh untuk semua umur ya. Dan ini juga, ini pohon apa nih Kang? Ini juga banyak pohon sengaja ditanam nih sama warga sekitar ya. Jadi ini suka dimanfaatkan sih, saya nggak tahu nih fungsinya apa. Biasanya suka, saya juga nemukan di sana ada jenis pohon juga yang untuk bibit juga biasanya dan dijual. Jadi saya nggak tahu nih untuk dimanfaatkan apanya ya, apa untuk dijual juga atau untuk digunakan untuk yang lain, saya nggak tahu ya. Tuh, ini jenis tumbuhannya tuh seperti ini pohonnya tuh. Seperti pohon, ini seperti palem ya, seperti palem kayaknya deh. Banyak ditanamnya di sini. Dan ini ternyata buahnya itu seperti ini bisa dimakan teman-teman. Saya cobain ya, rasanya manis asem. Seger rasanya. Kita menemukan jalur trek lagi tuh. Nih, ini jalur trek ya. Ini jalur trek untuk para trekking. Jadi jalurnya ke sana, berarti kita bisa mengikuti jalurnya tuh. Jadi kalau kalian mau menggunakan jasa trekking, mungkin diajak ke sini nih. Bukan mungkin, emang diajak ke sini nanti trekkingnya, salah satunya. Dan sangat melelahkan juga, lumayan untuk olahraga. Trekkingnya itu juga tergantung jaraknya teman-teman ya. Jadi ada yang mengambil jarak dekat atau jarak jauh. Tapi sangat, walaupun jauh ya, itu tidak membosankan teman-teman ya. Sangat nyaman dengan kondisi hutan yang ada tuh. Ya seperti ini jadinya nih. Dan ini pohonnya nih ternyata tumbuh liar ya teman-teman ya. Nah ini ada jalur trek lagi tuh tandanya tuh. Tuh. Ini jalur trek ya. Kita masih mengikuti jalur ini ya tuh. Ini pokoknya kalau kalian kesini, ini suasananya tuh adem deh. Ini sekarang ini jam 1:30 siang, tapi suasananya tuh adem bener, adem sekali.
Karena kita lihat ya itu, sekitar kita itu isinya sudah pohon semua tuh. Terutama mayoritas pinus ya teman-teman ya. Karena ini memang hutan pinus. Dan ditumbuhi beberapa tumbuhan-tumbuhan lainnya. Ada yang jenis-jenis pakis, paling banyak tuh pakis, dan seperti palem ini yang paling banyak. Ini kalau nggak diurus atau nggak dirawat, ini semakin lebat, semakin rimbun. Dan ini harus kalau ini jalurnya normal ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti saya tadi jalur yang naik pertama ya, itu agak sulit. Di sini ya, ini karena ini posisinya masih di atas. Jadi jalurnya normal seperti ini, masih nyaman untuk trekking-trekkingnya. Dan sangat baik sekali untuk trekking kalian. Dan di seberang tadi kita sempat ke sana tuh, seberang bukit. Tuh, kita tadi ke sana tuh ya. Nah, kita menemukan tuh masih ada. Kita menemukan pohon pandan lagi teman-teman ya. Tuh. Banyak di sini yang ditanami pandan juga ya. Tuh, di sekitar ini masih pandan tuh. Coba kita bisa lihat ke bawah ya tuh. Tingginya kira-kira berapa meter? Nah, tadi kita ke sana ya teman-teman ya. Ke sawah itu loh. Dan kita menemukan jalur trek lagi tuh, ada tandanya. Kita mengikuti trek lagi. Tapi kita sudah benar jalur treknya ini. Ini untuk arah turun ke bawah ya teman-teman ya. Mana sini ya? Untuk kalian yang melintasi jalur seperti ini, paling sering sering terkena jaring laba-laba yang melintas deh, melintang ya, bukan melintas. Saya sering banget nih kena jaring laba-laba yang melintang gitu nih di muka. Dan memang ya kondisinya seperti ini ya teman-teman. Dan sekitar kita itu kita lihat juga banyak pohon singkong ya. Ini masih kecil-kecil singkongnya. Kecil tapi tinggi, belum bisa dipanen, masih kecil isinya ini. Sekarang kita jalur trek turun ya teman-teman ya. Terus Kang, direkam Kang. Mantap. Kita menuju arah turun. Mirip jalur trekking, mirip banget ya. Nah, kalau kalian kesini untuk mencoba sangat disarankan ya.
kalau kalian mendaki atau hiking di gunung yang asli, jadi nggak kaget deh. Tuh, kondisi seperti ini terus jalur sempit, kiri kanannya tanah ya teman-teman ya. Dan sangat curam ke bawah tuh turunan. Kita turunnya nggak terlalu capek, tapi kalau nanjak tadi kita agak makan tenaga ya teman-teman. Begitulah, ada turun, ada naik. Untuk kehidupan kita. Terlalu didramatisir. Turunnya nggak makan banyak tenaga ya, jadi keringatannya beda saat kita tadi mendaki ke atas atau naik ke atas. Keringatnya kita berasa banget ya kalau naik deh, tapi kalau saat turun ini keringatnya sangat jauh ya, karena tidak terlalu makan tenaga kalau turun. Dan terdengar suara burung ya teman-teman ya. Banyak burung-burung yang di sini masih liar ya teman-teman ya. Ya kalau kalian berjalan atau melintas jalur seperti ini ya hati-hati aja ya, selama kalian hati-hati dan tidak melakukan hal yang aneh, insya Allah sih aman deh. Apalagi kita melintasi hutan-hutan pinus ini ya teman-teman. Kita lanjut trek jalan pulang. Ayo teman, kita masih arah jalan pulang. Sebentar lagi sih sampai dekat lagi kok. Ya kurang lebih tingginya seperti ini ya, nyampe bawah itu kita nyampe. Tapi yang kalau ditempuh dengan jalan kaki ya lumayan lah kalian. Walaupun lama ya tidak membosankan ya teman-teman. Karena kiri kanannya kita lihat pohon pinus, dan ini pandan wangi banget tuh, banyak banget pohon pandan soalnya nih. Jadi ada aroma pandannya tuh. Kalau kalian kesini bisa nyium aroma pandannya tuh, banyak pandan. Jadi wangi-wangi pandan di jalan ini ya teman-teman. Dari tadi kita berjalan ya belum melihat bunga pinus ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman bunga pinusnya itu. Ini bunga pinusnya nih. Jadi banyak di bawah seperti ini jatuh-jatuhan ya teman-teman ya. Tuh. Di sini suasananya pokoknya adem nih teman-teman. Jadi tadi itu adalah kembang bunga pinus tapi yang belum mekar ya. Kalau yang mekarnya ada di nanti. Yang mekarnya itu dia lebih keluar ya. Coba kita lihat ke bawah tuh. Sangat curam. Aduh. Hati-hati jalan ya. Mana? Ternyata kita kelewat jalur. Kita harus putar balik ke sini ternyata. Halo. Ayo. Mantap ini perjalanannya tuh. Seperti ini ya kondisi jalannya, kalian harus lebih hati-hati. Nah, sering terpleset seperti itu sangat biasa ya teman-teman ya. Ya jadi kondisinya seperti ini nih. Jadi kondisi jalannya ya sesuai apa adanya, tidak dibuat-buat ya teman-teman ya. Jadi ya pokoknya ekstra hati-hati, harus sangat diperhatikan ya teman-teman. Masih lanjut terus karena saya harus fokus nih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah mulai sampai ke bawah nih.
sudah terlihat pemukiman warga tuh di bawah ya. Tuh, sudah ada jalur jalan rayanya. Kita sudah dikit lagi sampai. Perjalanan kurang lebih setengah berapa jam ya tadi ya kita. Oke. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Kurang lebih 2 jam perjalanan teman-teman ya. Itu sudah ditambah dengan istirahat ya. Ya, sudahlah, sudah. Perjalanannya sudah sampai itu di bawah terlihat mobil-mobil dan raya. Kita perjalanannya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Karena kita sudah sampai di bawah. Oke teman-teman, itu saja perjalanan saya di dalam hutan pinus ini ya teman-teman. Jadi hutan pinus itu kondisinya ya seperti yang tadi kalian lihat ya. Jadi selama kita tidak merusak atau menjaga, ikut menjaga dan ikut melestarikan, dan jangan membakar sampah sembarangan ya. Karena ini sangat membahayakan atau merusak hutan kita ini ya teman-teman. Nah, jadi itu saja video saya hari ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalam.